Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 283. Rena yang masuk ke rumah makan bersama Shirley dan Niken. Ia pun duduk lalu memesan menu apa yang diinginkan. Pemilik depot itu pun segera melayani, lalu menyiapkan. Di saat itu si Rena bicara, "Hei Niken, kenapa kamu nggak bilang sebelumnya kalau akan menemui Yudis di sini untuk melihat tempat usahanya itu? Kamu juga Shirley, sama saja nggak bilang pula. Rupanya kalian kerja sama untuk mengajak gua. Kalau tahu gini gue nggak bakalan ke sini." Niken pun menjawab, "Iya maaf Rena, itu Yudis yang minta tolong sama gua untuk bikin surprise," katanya. Shirley pun menyahut, "Iya Rena, Yudis yang bilang gitu. Lagian kan ini juga baik. Katanya pula entar di situ ada namamu. Yudis itu sayang banget loh ke kamu." Si Rena pun menjawab, "Kalau bicara soal sayang, mamaku jauh lebih sayang ke gue. Kalian bisa aja bicaranya." Lalu Shirley bertanya, "Oh iya Rena, Yudis itu kan cowokmu. Kalian juga sering keluar bersama. Kok akhir-akhir ini ada yang aneh? Apa kalian punya masalah? Atau Yudis pernah selingkuh?" Niken pun menyahut, "Iya nih Say, aku juga mau tanya itu. Si Rena ini kok berubah? Nggak kayak dulu lagi. Ada apa ini?" Niken tersenyum-senyum, bertanya seperti itu. Si Rena pun menjawab, "Berubah apanya? Gue semenjak dulu, ya seperti ini aja. Berat badan gak nambah, berkurang pun juga nggak, masih sama aja." Niken itu ingin bertanya, namun makanan yang dipesan telah datang diantar. Mereka itu pun segera diam, kemudian menata piring di meja. Sembari Shirley berkata, "Oh iya dulu kalau makan di depot seperti ini, siapa ya yang pertama menolak? Bukannya itu kamu Rena, kok sekarang kamu mau? Kan ini bisa dibilang kamu udah berubah." Niken pun mengiyakan. Si Rena lantas menjawab, "Kalau dulu sama sekarang, itu kan jelas beda waktu, beda keinginan. Dulu kamu suka bakso, sekarang suka pizza. Jadi itu contohnya." Niken pun menyahut, "Ah lu Rena emang bener pinter berkilah." Kemudian mereka pun terdiam, karena pemilik rumah makan itu datang, sambil membawa minuman, meletakkannya di meja. Setelah itu pemilik tersebut duduk lagi ke tempat semula, yang tak jauh dari mejanya Rena, yang di situ ada tetangga sebelah. Lalu pemilik depot itu pun melanjutkan bicara. Sedang si Rena, Shirley dan Niken nampak menikmati makanan. Di sela itu terdengar pembicaraan. Salah satunya berkata, "Oh iya Bu Nisa, tadi kata orang-orang, bangunan yang dibeli di seberang itu, harganya puluhan miliar, tapi anehnya serah terimanya tak sampai 1 hari. Bahkan ada yang bilang, langsung begitu saja." Si Rena mendengarnya, begitu pula Niken, namun mereka belum mengetahui maksudnya. Kemudian orang kedua itu bicara lagi, "Oh iya nih Bu, syukur banget ya anak yatim itu gak jadi pindah jauh. Kasihan mereka sudah terbiasa di sini." "Iya benar itu, untung saja ada pemuda yang baik hati, yang membantu mereka. Mungkin takdirnya kali ya, pemuda itu dihadirkan di sini. Tapi aneh ya Bun, pakaiannya cleaning service, penampilannya biasa saja, kok bisa beli gedung besar itu? Siapa ya Bun dia?" Ketika mendengar kalimat itu, si Rena, Shirley, Niken langsung seperti terpantik. Mereka mengingat seseorang yang mempunyai kesamaan dengan apa yang dibicarakan barusan, hingga makannya jadi terhenti. Kemudian semua melihat ke arah sampingnya, tempat orang yang bicara itu. Shirley teringat Kenshin, begitu pula Rena dan Niken. Benak mereka pun hanya berangan saja, tanpa bercerita apa yang sedang dirasakan. Kemudian hati masing-masing menerka, emangnya membeli bangunan yang mana? Pandangannya pun, Shirley, Niken dan Rena diarahkan ke seberang jalan. Dilihatnya nampak restoran roti yang belum dibuka, lalu tempatnya Yudis yang dilihatnya tadi. Kemudian ada bangunan lain yang dihuni anak-anak yatim. Si Rena pun teringat sesaat akan foto tadi yang dilihat sebelumnya. Lalu ia pun bertanya-tanya, kenapa foto anak-anak yatim itu ada di bangunan yang dibeli Yudis, tapi mereka terlihat berada di tempat lain. Si Rena belum mengerti akan apa yang terjadi. Ia pun menunggu lagi kelanjutan bicara tersebut, yang kini terhenti karena pemilik kedai itu
sedang membuat makanan untuk tamu yang baru datang. Di lain tempat, Kaori si cewek cantik, yang sempat khawatir sendiri akan mimpinya di malam hari. Ia pun kini keluar dari rumahnya. Setelah berpamitan pada mamanya, Kaori itu lalu menjalankan mobilnya menuju ke rumah teman kerjanya. Namun di sela hal itu, ia menyempatkan diri melewati tempat yang kemarin Kaori yang ada di mobilnya. Ia pun berhenti di pinggir jalan. Lalu dipandanglah restoran yang nampak belum dibuka. Terlihat masih dalam penyiapan. Kaori lalu membacanya nama restoran itu, yang ternyata sama seperti bingkisan yang diberikan Kenshin di waktu kemarin malam. Kaori pun bicara sendiri. Berarti beneran Kenshin ya, kemarin memang berkata benar. Temannya itu memang membuka usaha di sini. Di saat Kaori memikirkan hal yang demikian, ia yang kini merasa bersalah sendiri. Suatu yang tak disangka pun terjadi. Sirena Shirley dan Niken tiba-tiba lewat depan mobilnya, lalu menyeberang jalan. Kaori pun terkaget dibuatnya, hingga ia bertanya, kok mereka ada di sini? Emangnya kemana tujuannya? Rupanya Rena saat lewat itu, ia tak menyadari mobilnya Kaori. Kaori pun memperhatikan, melihatnya, Sirena dan temannya masuk ke sebuah rumah besar. Kaori yang mengetahui itu, ia pun tak bertanya lebih lanjut. Kemudian Kaori meninggalkan tempat tersebut. Kenshin, yang kini berada di kota London. Saat ini waktunya hampir menginjak pagi. Kenshin pun bersiap diri. Ia bersama Ririn dan pegawai kantor pusat lainnya akan mengikuti meeting tentang mega proyek yang melibatkan banyak perusahaan besar. Singkat cerita, pertemuan pun akan dimulai. Iwan tak ikut bersama mereka. Ia hanya menunggu di hotelnya. Meeting telah berjalan, pembahasan pun dilakukan, hingga tak terasa, sudah berjalan 3 hari lamanya. Keperluan di sini pun selesai. Hari ini sudah tak ada pertemuan lagi. Kemudian karena hasil laporan itu harus segera cepat dikerjakan, Ririn dan sebagian pegawai lainnya dianjurkan untuk pulang. Begitu pula Iwan, yang diikut sertakan. Sedangkan Kenshin, dan 3 orang kepercayaan ayahnya, akan melanjutkan lagi, berkunjung ke kota lain, untuk meninjau perusahaan, masalah proyek yang dikerjakan. Jadinya di waktu itu, mereka pun harus berpisah. Iwan dan Ririn diantar ke bandara. Kesedihan sempat ada di antara mereka. Dan berlalulah waktu. Hari pun berganti. Iwan dan Ririn kini telah sampai di negeri sendiri. Kaori, yang sudah beberapa hari ini, ia yang tak mengetahui akan kabarnya Kenshin, meskipun ia sudah mendapat informasi tentang keberadaan Kenshin di London itu hanya untuk 3 hari. Kaori pun merasa hal ini sangat lama sekali, seperti 1 tahun tak berjumpa. Kerinduannya begitu amat terasa. Kaori menyimpannya sendiri. Ia tak bercerita ke orang lain. Hingga di malam itu, saat ia tertidur, semua pesan yang dikirimnya ke Kenshin mulai masuk satu persatu. Karena Kenshin di waktu itu mengaktifkan nomornya, memasangnya kembali. Lalu ia pun membaca pesannya Kaori yang begitu banyak sekali. Kaori itu menulis, yang membalas kalimatnya kemarin. Kaori mengungkapkan, aku sayang kamu. Kamu kok nggak bilang gitu sih? Kalau akan keluar negeri. Jahat banget nih kamu. Ungkapan pesan dengan kalimat perasaan sayang dan marah itu terlihat begitu banyak sekali. Dari nama hari, waktu, jam dan menitnya yang nampak beda-beda. Rupanya Kaori waktu itu, ia selalu mencoba mengirim ke nomornya Kenshin yang tak aktif-aktif. Hingga saat ini, semua pesannya masuk ke WhatsApp-nya Kenshin. Kenshin yang membacanya, ia pun tersenyum-senyum karena melihat tulisan Kaori. Lalu ia pun membalasnya dengan sedikit agak bercanda. Kenshin menulis pertanyaan, maaf ini nomornya siapa ya? Apa ini salah kirim pesan gitu? Kok menulis kata sayang begitu banyak sekali ke nomorku? Kan namaku adalah Kenshin, bukan pria yang bernama Randy. Pesan itu pun terkirim. Kaori belum membacanya. Ia masih tertidur, dikarenakan beda waktu yang ada di antara mereka, yang begitu signifikan sekali. Saat di tempatnya Kaori dini hari, maka Kenshin sekarang ada di siang hari, dan berlalulah malam. Dari gelap menjadi terang, pagi pun datang menjelang. Kaori sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian dilihat handphonenya, yang ada tanda menyala.
Kauri pun membukanya. Segera dilihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.